Assalamualaikum rekan-rekan Millionaires Club. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Anda tahu nggak sih, ternyata Romli pernah masuk penjara. Mulai gara-gara tingkah lakunya. Mulai Saat dia dibawa ke kantor polisi, ditanya oleh Pak Polisi, yang sebenarnya polisi itu adalah Pak Bunali. Sejak itulah mereka bersahabat. Jadi ditanya sama Pak Bunali, gimana ceritanya peristiwa kecelakaan itu? Coba jelaskan dengan detail. Kok bisa kamu nabrak orang? Lalu Romli mengatakan, Pak Polisi, saya ini kan nyetir mobil. Kecepatannya ya sebenarnya nggak terlalu kencang, sekitar 90 km per jam lah. Nah, lalu kok bisa kamu nabrak orang? Begini, pada waktu aku lewat di pertigaan, tiba-tiba rem saya blong. Nah, saat rem blong itu, saya harus ngambil keputusan. Pas di depan saya ada orang lagi jalan kaki, 2 orang. Di sebelah kanan saya itu lagi ada acara tanggapan, lagi acara pesta. Nah, terus? Nah, kira-kira kalau kondisi kayak gitu Pak Polisi, sebaiknya saya harus ngambil jalan kiri atau jalan kanan coba? angel. Kalau kiri 2 orang, Angel, kalau kanan angel. banyak orang. Ya lebih sedikit yang sebelah kiri lah. Nah, yaitu Pak, saya ngambil yang sebelah kiri. Nah, terus kenapa kamu kok bisa akhirnya peristiwa kejadiannya di tempat acara pesta tadi? Nah gini Pak, begitu saya belok kiri ngejar orang tadi, orang itu saya kejar, ternyata dia lari ke kanan. Nah saat dia lari ke kanan, ya sudah, saya langsung belok ke kanan, saya kejar, akhirnya ya nubruk itu. Wah, kamu ini bodoh aja nih. Iya betul Pak, memang orang itu bodoh, kenapa dia lari ke kanan? Ya apa kan milih konco daduane koyo ngene. Konco dayak sing woto, sing pokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Wong konco pesok kabeh. seperti itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita maunya ke kiri, beloknya ke kanan. Maunya ngambil yang lebih kecil risikonya, ternyata dapat risiko yang lebih besar. Lalu apa hubungannya? Banyak sekali orang ditawari asuransi. Anda tahu apa yang dipikirkan? Daripada saya mengeluarkan uang lebih banyak, kan lebih baik saya tidak punya asuransi. Kau ini cari siapa? Sehingga akhirnya risikonya lebih besar. Dalam hal ini saya akan membagikan kepada Anda tentang 7 alasan mengapa orang menolak asuransi. Dan alasan itu adalah alasan-alasan yang klise sebenarnya. Padahal sebenarnya ada sebuah konsep yang lebih aman, ada konsep yang lebih menyelamatkan, di mana risiko itu ditanggung bersama-sama, yang kita kenal dengan akad asuransi syariah. Akadnya adalah saling tolong-menolong sesama peserta. Apa saja sih alasan kenapa orang menolak asuransi? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa saya tidak percaya asuransi karena klaimnya tidak dibayar. Ya, saya setuju. Memang tidak semua klaim itu akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena kontrak perjanjian asuransi itu isinya tergantung dari kesepakatan bersama. Kesepakatan yang sudah Anda pahami, yang sudah Anda baca. Masalahnya adalah 90% orang yang punya polis tidak pernah baca isi polisnya. Sehingga dia menggunakan asumsi. Setelah dia bayar, polis yang tebal itu diterima, langsung masuk ke lemari dan tak pernah dia buka kembali. Akhirnya pada saat dia mengalami musibah,
Dia terpikir bahwa, oh saya kan punya asuransi, maka diajukanlah asuransi itu. Ternyata asuransinya tidak sambung dengan masalahnya dia. Dia beli harapannya diproteksi kesehatan, ternyata dia ambil polis asuransi pendidikan. Padahal kita tahu asuransi pendidikan sebenarnya bukan sebuah konsep asuransi yang tepat. Alasan yang kedua, mereka berpikir lebih baik saya taruh uang saya di bank. Ya, saya setuju. Memang bank itu sangat membantu kita di dalam menjalankan roda perekonomian atau roda keluarga. Manfaat dari memiliki rekening di bank, rekening bank bisa membantu untuk menyimpan uang Anda. Dan tentu saja Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Hari ini, besok, lusa. Nah, jadi ya boleh-boleh saja kalau Anda lebih memilih naruh di bank. Tapi Anda perlu tahu bahwa perusahaan perbankan ketika nerima nasabah, nerima uangnya nasabah, dia alokasikan ke perusahaan asuransi loh. Jangan salah. Kenapa? Karena tujuannya tidak sama. Bank tidak untuk dibandingkan dengan asuransi, tapi untuk disandingkan. Kalau Anda mau tarik masuk uang cepat, gunakan perbankan. Kalau Anda mau melindungi uang Anda yang di bank, gunakan asuransi. Seperti itu sebenarnya dalam memahami manfaat asuransi. Alasan yang klasik yang ketiga adalah saya itu Pak khawatir tidak bisa meneruskan pembayaran premi. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Karena dia berpikir bahwa nanti dia tidak mampu. Padahal kita tahu bahwa jumlah prosentase uang yang kita alokasikan untuk membayar asuransi tentu saja lebih kecil dari kewajiban-kewajiban tanggungan atau hutang yang kita miliki. Pernahkah Anda berpikir pada saat Anda mengajukan cicilan mobil, cicilan motor, atau mungkin cicilan KPR rumah, Anda dengan serta-merta mengatakan kepada pihak leasing atau pihak bank bahwa saya mau punya rumah, tapi saya khawatir saya tidak bisa melanjutkan. Tentu saja Anda tidak dikasih kredit. Semua itu tergantung dari sikap mental Anda. Di kondisi corona seperti sekarang, para pengusaha jelas-jelas akan mengalami dampak. Dampak ini mempengaruhi emosi dan psikologisnya mereka masing-masing. Tapi kita tentu perlu berpikir positif, bersangka baik bahwa tidak ada musibah itu terjadi terus-menerus. Kehidupan itu seperti roda yang berputar. Mungkin hari ini Anda di bawah, sebentar lagi Anda akan di atas. Hari ini Anda tidak punya uang banyak, maka suatu saat Anda akan punya finansial yang bagus. Tetapi justru kalau Anda hari ini bagus, bisa jadi suatu saat Anda akan turun. Disitulah gunanya asuransi. Sebenarnya asuransi itu, kalau kita ukur dari tingkat keterdesakannya, orang yang tidak punya uang, justru dia harus punya asuransi. Karena kalau dia tidak punya asuransi, sedangkan dia punya cicilan, apa yang terjadi buat hidupnya? Risikonya akan jauh lebih besar. Bahkan cicilannya akan tidak terbayar, dan aset yang sudah dia cicil itu akan punah. Jadi dua manfaat yang berbeda. Alasan yang kelima, saya sudah diasuransikan sama kantor Pak. Jadi untuk apa saya punya polis? Untuk apa saya punya polis asuransi? Ya memang benar. Itu adalah tanda perusahaan Anda memahami bahwa risiko itu harus dilindungi sejak dini. Bos Anda saja itu mengasuransikan Anda. Bukankah kita perlu belajar dari bagaimana rekam jejak perusahaan? Kalau perusahaan itu melindungi Anda atas risiko yang tidak tahu datangnya kapan, maka tentu saja kita perlu belajar dari para pemilik perusahaan itu. Tapi ada hal lain. Katakanlah proteksi yang Anda punya dari asuransi di kantor itu jumlahnya cukup besar. Itu kan mengikat selama Anda masih bekerja di kantor itu. Bagaimana kalau Anda sudah tidak lagi bekerja di sana karena Anda sudah pensiun, atau Anda memang betul-betul tak mampu lagi bekerja karena sakit, kecelakaan, cacat? Siapa yang akan melindungi Anda? Justru memiliki polis asuransi di saat Anda tidak lagi bekerja itu tepat. Masalahnya adalah jika Anda membeli polis asuransi di saat umurnya sudah 55 tahun, rambutnya sudah putih, itu tentu saja iurannya mahal sekali. Lebih baik Anda ikut pada saat Anda masih muda, sehingga manfaat yang besar bisa Anda peroleh dengan Anda membayar iuran yang tidak terlalu besar. Alasan yang keenam adalah saya mau membandingkan dulu dengan
perusahaan asuransi yang lain. Nah, itu saya rasa satu pemahaman yang cukup bijak. Kebanyakan orang membandingkan itu untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi banyak juga membandingkan untuk cari yang murah. Teman-teman, Anda pernah dengar ada rupa, ada harga. Semakin bagus, harganya juga semakin tinggi. Jadi, yang perlu Anda perhatikan bukan membandingkan asuransi mana yang baik buat Anda, tetapi tolok ukurnya adalah dari kebutuhan Anda. Satu. Yang kedua, lihatlah siapa agennya. Carilah agen asuransi yang memiliki lisensi dan memiliki reputasi serta kredibilitas komitmen untuk mengerjakan usaha ini. Banyak sekali agen asuransi yang bertebaran di sana di mana-mana, niatnya hanya nyari komisi saja. Mereka tidak memberikan edukasi yang benar. Bahkan polisnya itu tidak dijelaskan kepada Anda sebagai nasabah. Jadi saya sarankan Anda boleh undang agen asuransi untuk mempresentasikan dan lihat bagaimana cara dia bekerja. Kalau dia memaksa Anda untuk segera cepat masuk tanpa Anda mengerti apapun, maka Anda perlu hati-hati. Ajukan pertanyaan yang banyak supaya Anda betul-betul paham konsekuensi dari polis yang Anda miliki. Kenapa? Karena Anda membuat perjanjian bukan dengan agen asuransi, tetapi dengan perusahaan. Hal lain, Anda cek reputasi perusahaannya. Meskipun agennya itu bagus, Anda percaya, orangnya santun, tidak pernah ada masalah dengan Anda, tapi perlu juga Anda mempelajari rekam jejak perusahaan asuransi. Saya sarankan daripada Anda pusing, lebih baik Anda pilih asuransi yang terbaik nomor 1, yang terbesar di dunia. Itu tidak akan membuat Anda ngambil risiko yang terlalu besar. Dan yang ketujuh, mereka mengatakan asuransi ini berlawanan dengan keyakinan saya. Wah, ini yang luar biasa. Tiba-tiba banyak sekali orang-orang itu menjadi begitu memperhatikan tentang aspek kehalalan, aspek kebersihan, aspek transparansi, dan ini adalah kabar baik. Tetapi kalau memang Anda tidak ambil karena itu melawan keyakinan Anda, kami sangat menghargai dan saya sangat menghormati apa yang Anda yakini. Dan Anda bebas untuk tidak memiliki asuransi. Tetapi sebagai teman, boleh saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, Anda tidak ambil asuransi, maka sesungguhnya Anda adalah perusahaan asuransi untuk keluarga Anda. Karena asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan yang Anda punya. Karena asuransi hanyalah sebuah alat, sebuah cara, strategi bagaimana Anda secara cermat dan cerdas mengelola keuangan, mengelola risiko kehidupan Anda. Karena orang hidup pasti tidak lepas dari yang namanya risiko. Yang kedua, ya kalau Anda tidak ngambil asuransi ya tidak apa-apa. Tapi Anda perlu memahami Anda akan tertinggal dari teman-teman Anda yang lainnya. Kenapa? Karena mereka waktu menjalani hidup ke depan, mereka menggunakan kekuatan tolong-menolong. Mereka bersama kawan-kawannya saling melindungi, saling menyantuni. Meskipun mereka tidak kenal dengan peserta yang lainnya, tetapi bukankah satu konsep yang luar biasa? Anda tidak kenal dia siapa, alamatnya di mana, agamanya apa, pekerjaannya apa. Tapi ketika salah satu yang mengalami musibah, justru Anda yang bisa menolong mereka dengan nilai yang besar sekali. Kalaupun misalkan Anda sehat, Anda tidak sakit dan Anda belum tutup usia, bukankah itu merupakan satu hal yang perlu disyukuri? Karena Anda menjalani hidup ini dengan penuh kelapangan. Anda punya kesempatan mempunyai rekening yang bersih, berkah, dan halal. Nah, rekan-rekan semua, saya sarankan kepada Anda untuk mempelajari bagaimana konsep asuransi syariah. Nanti Anda bisa pelajari di vlog saya selanjutnya, seperti apa berasuransi dengan konsep syariah. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.